Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia. Saya Mutiara Indah dan saya Indra Saputra. Nah, kita akan menjelajahi momen-momen peristiwa ini bersama bintang tamu kita yaitu Cecilia, Alik dan Rado. Hai, saya Cecilia. Saya dengan Rado Fahrezi. Saya Alik Abiswa. Halo. Sebelum masuk ke pertanyaan, gimana kabar kalian nih? Alhamdulillah baik. Kabar saya juga baik. Kabar saya juga. Nah, marilah kita mulai podcast ini. Cecilia, bisakah kamu memberikan gambaran singkat tentang latar belakang politik dan sosial Indonesia pada masa itu? Tentang politik dan sosial pada masa itu. Mungkin akan saya jawab sekilas dikit-dikit kali ya. Tentu saja pada abad ke-20 Indonesia masih dijajah oleh Belanda tuh. Lalu rakyat Indonesia mulai menyadari pentingnya kemerdekaan untuk menggalang rasanya nasionalisme. Oke, setelah pemahaman latar belakang dari Cecilia, bolehkah Anda membahas momen puncak yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan? Oke, momen puncak menuju kemerdekaan yaitu pasti puncaknya adalah pada saat 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Nah, memicu periode perang kemerdekaan melawan penjajah pastinya. Nah, bagaimana peran pahlawan pada masa itu dan rakyat dalam menyongsong kemerdekaan ini? Oke, baik. Pahlawan seperti Diponegoro, Kartini, dan Sudirman berperan besar, tapi tak kalah penting adalah peran rakyat yang bersatu padu dalam menghadapi penjajah. Alik, setelah meraih kemerdekaan, bagaimana dampak makna peristiwa ini terhadap bangsa Indonesia? Oke, dampak makna peristiwa ini bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan pastinya mengubah nasib Indonesia, memberikan peluang pembangunan dan kemajuan. Selain itu, kemerdekaan adalah simbol kebebasan dan identitas nasional bagi setiap warga pastinya, yang kemerdekaan itu juga ditunggu-tunggu oleh warga negara. Selain pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, pastikan perempuan memiliki peran penting juga di dalam peristiwa kemerdekaan itu. Bagaimana perannya? Peran perempuan pada masa saat itu bagi saya sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka turut serta dalam gerakan-gerakan sosial, medis, bahkan di garis depan perang. Apa aja tantangan yang dihadapi oleh perempuan pada masa itu? Tantangan yang dihadapi oleh perempuan, tantangan besar termasuk norma sosial dan peran tradisional. Namun, perempuan berhasil mengatasi hambatan tersebut untuk mendukung kemerdekaan. Bagaimana dampak perjuangan di daerah terpencil terhadap kesatuan pergerakan nasional? Oke, dampak kesatuan pergerakan nasional. Meskipun di daerah terpencil, semangat kemerdekaan ini mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat dan memperkuat pergerakan nasional secara keseluruhan. Nah, bagaimana Soekarno bisa diasingkan oleh pemuda? Dikarenakan apa sih? Nah, dikarenakan Soekarno telah didesak oleh golongan muda yang ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan. Nah, karena apa pemuda mendesak Soekarno untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia?
Mereka mendesak Soekarno karena mereka begitu yakin akannya kemerdekaan Indonesianya itu di tangan Indonesia sendiri tanpa ada campur pautkan atau campur tangan dengan negara-negara lain. Siapa aja pemuda yang mendesak itu? Pemuda yang mendesak di sini dipimpin oleh Soekarni dan Khairul Saleh. Kemana mereka membawa Soekarno dan Hatta? Nah, mereka diasingkan di Rengas Dengklok atau sekarang disebut Jalan Proklamasi. Nah, siapa saja sih yang diasingkan selain Soekarno? Ada gak? Ada. Salah satunya yaitu Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Nah, sudah diasingkan nih ya Soekarno. Apakah Soekarno sudah setuju akan permintaan para pemuda untuk kemerdekaan? Sebenarnya pada saat itu Soekarno sangat amat belum yakin akan permintaan kepada pemuda-pemuda ini. Dia belum mau untuk memproklamasikan kemerdekaannya karena Soekarno dan Hatta sendiri ingin kemerdekaan Indonesia itu di atas tanda tangan Jepang. Saat diasingkan, apakah Soekarno marah dengan pemuda dikarenakan dia diasingkan? Mungkin untuk marah tidak ya, tapi di sini Fatmawati sendiri mengatakan bahwa mereka kurang sopan terhadap kaum tua karena sudah mendesaknya seperti itu atau kurang moral lah istilahnya ya. Bagaimana sampai setuju Soekarno-Hatta memerdekakan kemerdekaan? Setujunya itu karena bujukan dari salah satu tokoh pemuda yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita melakukan proklamasi di rumah Laksamana Maeda, yang dimana Laksamana Maeda mendukung keras atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi siapa aja yang ikut ke rumah Laksamana Maeda? Tokoh yang mengikut ke rumah Laksamana Maeda yaitu Soekarni, Khairul Saleh, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur, Sayuti Malik Dan Ahmad Subarjo. Nah, sudah disetujui oleh Soekarno nih kemerdekaan Indonesia. Nah, kita kan tahu kalau kita ada proklamasi kemerdekaan. Nah, saat proklamasi kemerdekaan itu siapa sih yang mengetiknya? Untuk yang mengetiknya itu Sayuti Malik. Terus siapa yang menandatangani naskah proklamasi mereka? Yang menandatangani adalah Soekarno. Kenapa tidak ditandatangani oleh semua para pemuda? Karena menurut beberapa para tokoh cuman cukup presiden dan wakilnya sajalah yang menandatangani teks proklamasi itu. Terus kalau bendera nih, kenapa sampai sekarang bendera kita tuh merah putih? karena itu merah putih juga memiliki arti. Yang merah artinya kekuatan dan putih artinya kesucian. Nah, selesai nih segmen kami. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.